yang terjadi di masyarakat. Adapun fokus kami ialah kasus pelanggaran pelajar mengenai tawuran yang dimana sang pelaku tertancap oleh celurit tangannya. Sebelum kita memulai ke bagian selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raya Makrina Nursalati, nama saya Nova Aturina Simanora, dan rekan saya Mutirun Tasaribu. Saya guys. Saksikan video kami. Adapun kasus pelanggaran yang kami ambil ialah kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Kasus ini yang kasus terjadinya tawuran pelajar di Bogor, di mana tawuran ini menyebabkan pelaku tawuran tersebut dibacok menggunakan celurit yang masih menancap di tangannya. Aksi tawuran ini terjadi di Bogor. Pada awalnya kasus ini terungkap pada saat polisi mendapatkan informasi melalui RK. Kemudian Kapolsek mendapati dan setelah menerima informasi tersebut, kemudian Kapolsek mengecek ke rumah sakit dan melihat bahwa korban tersebut tergeletak di rumah sakit dan kemudian saat masih tertancap celurit di tangannya. Adapun hasil integrasi yang mengatakan bahwa remaja yang berusia 15 tahun yang terpojok ialah dikarenakan oleh pelajar lain. Penyebab dari sang pelaku melakukan hal tersebut pada sang korban ialah dikarenakan pada awalnya terdapat perkelahian dengan pelajar lain, namanya kericuhan di masyarakat, sehingga para pelajar tersebut berniat tawuran dan menjalin aksi tawuran tersebut. Lalu setelah aksi pertengkaran tersebut terjadi, tawuran tersebut dilaksanakan dan korban yang terkena celurit di tangannya berusaha diselamatkan oleh RSUD saat dia dibawa ke rumah sakit. Kasus ini kami ambil pada tanggal 13 Agustus 2024, tepatnya pada hari Senin. Akan adanya perkelahian antar pelajar, ucap saksi yang bernama Walima. Hal ini dikarenakan kurang pastinya kemungkinannya. Dikarenakan kemungkinan tersebut membuat persoalan antar pelajar dan membuat permusuhan antar pelajar tersebut. Mungkin dikarenakan tekanan dari teman sebayanya. Jenis pelanggaran yang didapat adalah hukuman yang sangat berat. Hal ini beralasan karena adanya luka tusukan dari celurit beserta senjata tajam. Dan hal ini dapat membuat termasuk dalam hal kriminalitas yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Undang-undang yang dilanggar yaitu yang pertama Undang-Undang Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 170 ayat 1 KUHP, yang ketiga itu Undang-Undang Pasal 2 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951. Yang keempat yaitu Undang-Undang Pasal 358 KUHP, dan yang kelima itu Undang-Undang Nomor 472 tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Diberikan kepada para pelaku tawuran yaitu sanksi ancaman dengan hukuman pidana 15 tahun penjara. Tapi solusi untuk mencegah terjadinya kasus tersebut ialah dengan dari orang tua, dengan mendidik dan menekankan karakter yang baik bagi anak supaya tidak mengerisaukan masyarakat. Dan pihak kewenangan juga harus mempertegas yang lebih tegas lagi supaya para pelaku tawuran tidak melakukan hal yang serupa. Jadi dan pemerintah juga harus melakukan progres atau yang lebih tegas supaya para pelaku tawuran tidak melakukan aksi yang sama. Dan pemerintah harus melakukan program anti tawuran supaya tidak terjadi kasus tersebut.